bunuh dia. Gak berguna. Bocah, kau lumayan juga. Sayangnya, jalan keluarnya sudah ditutup. Aku nggak percaya. Aku ingin coba. Sombong sekali. Bagus sekali. Kamu sudah lulus dari percobaan ini. Kartu ini kuberikan padamu. Kartu hitam ini cuma ada satu di dunia. Pakailah sesukamu, gak perlu isi. Anak muda, ilmu medis yang kuajarkan hanya boleh untuk membunuh. Kau harus ingat itu. Gunakan teknik pisau yang kuajarkan untuk membunuh dan membalikan dunia. Bunuh, 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 bunuh. Setelah kau keluar, entah hal baik atau hal buruk, itu semua adalah urusanmu. Mulai hari ini, kita tidak ada urusan lagi. Dan satu hal lagi, ingatlah ini. Katakan. Kalau sampai kau tertangkap lagi, akan kuhabisi dirimu dan kujadikan makanan anjing. Tenang saja, Basafi. Pakailah cincin ini. Mulai hari ini, Istana Naga Tarnis hormat kepadamu. Hormat Ketua Naga. Hormat Ketua Naga. Hormat Ketua Naga. Hormat Ketua Naga. Para guru, aku pamit. Nona, kami mobilisasi pengawal. Sudah jalan semalam dari Dijing. Memangnya kita mau kemana? Sampai. Ini adalah tempat tujuan kita, dikurung di sini. Penyihir yang bisa mengacak ekonomi dunia dalam semalam. Seorang dokter hantu yang dihormati di dunia medis. Orang yang terkenal di Pasifik yang sudah membuat belahan bumi barat bergetar. Masing-masing dari mereka adalah yang paling menakutkan di dunia. Kalau begitu, apa tempat ini benar? Inilah tempat pertahanan tertinggi yang dibangun di Tarnis. Penjara Zero, di mana belum ada yang bisa keluar dari sini. Dan hari ini, kita akan menyambut satu-satunya tuan muda keluarga Jin di Dijing kembali. Keluarga Jin memohon tuan kembali. Selamat datang kembali. Keluarga Jin. Ayah. Pembangkang, umumkan ke seluruh Dijing. Mulai sekarang, Yoga Jin adalah anak yang telah dibuang. Hapus namanya. Hidup terpisah, keluar dari keluarga. Baik. Kembali? Boleh saja, tapi suruh kepala keluarga Untuk berlutut dan memohon. Tuan, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, aku dikeluarkan dari keluarga Jin, ditelantarkan, lalu kabur ke Suwon. Kalau bukan karena Yuni, aku sudah mati. Tuan, baik-baik saja. Bertahanlah, bantuan akan datang. Tuan! Untuk membalas jasanya, aku masuk ke keluarga Sen. Kalian tetap mau menghabisiku. Di hari pernikahanku dengannya, kalian memasukkanku ke penjara selama 5 tahun. Tuan, untuk menebusnya, keluarga Jin rela lakukan apapun untuk Tuan. jangan. Yang harus ditebus adalah Yuni. Walau di penjara selama itu, dia tak meminta perceraian. Aku cuma pulang ke keluarga Sen, lalu mengganti semua kerugiannya untuk masa lalu. Nanti, aku akan datang ke Dijing untuk menyelesaikannya. Dan kalian, jaga diri kalian. Nona, beri perintah. Segera siapkan uang untuk hadiah besar dan antar ke keluarga Sen untuk istri tuan muda. Sudah beli araknya. Di sini. Ini bukan arak motoy. Apakah kamu mau terima? Arak ulangnya ini juga harganya 20 juta. Nggak beda jauh. Sejak Yuni menikah dengan orang itu, keluarga kita sudah malu sekali. Biasanya saja nggak boleh masuk rumah lama. Hari ini di pertunangan keponakanmu, meminta kita datang. Mereka bisa menerima kita atau enggak, tergantung arak ini.
Sudahlah ibu, kita semua saudara dan juga tempat seperti ini. Keluarga paman pasti nggak akan mempermalukan kita. Ayo cepat masuk, ya. Oh. Kakak ipar, ini ada sedikit tanda kasih dari kami. Ini pertunangan Yura, sesuatu yang besar. Kau cuma bawa 2 botol ulangnya ini dan masih berani datang. Kakak, ini juga arak bagus. Kalian nggak boleh menindas kami. Diam kau. Kalian nggak pantas hadir di pesta keluarga ini. Siapa yang undang? Hah? Yuni, ini... Yurasen, kamu menelpon kami untuk datang. Cuma untuk mempermalukan keluargaku, kan? Aku cuma telepon memberitahu aku mau tunangan. Tapi aku nggak mengundang kalian. Malu ya? Kalian sendiri yang berbuat. Yuni, kamu nggak berpikir apa kalian pantas ke pesta pertunanganku? Mereka nggak pantas? Mereka nggak pantas. Dia istriku, Yoga Tabo. Kami datang ke sini adalah sebuah kehormatan untuk kalian. Yoga Tabo, kamu sudah kembali. Aku sudah kembali. Lepaskan Yuni! Dasar pria ini! Ayah, aku... Kamu apanya? Kalau bukan karenamu, mana bisa keluarga kita jatuh begini? Kau masih berani kembali? Ayah, ibu, masalah 5 tahun lalu belum tentu salah Yoga. Sudah sampai begini dan kau masih membelanya? Apa selama ini bebanmu sedikit? Sudahlah, karena si kriminal sudah kembali. Pas sekali, kenapa kalian tidak putuskan saja hubungannya? Agar tidak merusak nama keluarga Shen. Paman, aku hormati paman sebagai tetua. Tapi Yoga adalah suamiku. Ini urusan keluarga kami. Justru karena kamu menikahinya, keluarga Shen menjadi bahan tertawaan. Hah. Paman, Bibi, kalau kalian mau ada di acara ini, boleh saja. Tapi kriminal ini, dia nggak boleh. Cepat pergi! 5 tahun lalu, aku merugikan Yuni. Tapi sekarang aku sudah kembali. Percayalah, akan kugunakan semuanya untuk mengganti kerugian yang dulu. Ganti rugi? Jangankan sekarang kamu kriminal yang baru keluar penjara. 5 tahun lalu sebelum kamu masuk, bukannya kamu nggak punya apa-apa. Saat dulu kamu menikahi Yuni, mana ada kamu memberi kami hadiah. Sekarang bicara ganti rugi. Lihatlah si kamu sendiri, hah? Ganti rugi pakai apa? Hadiah keluarga Jin telah datang. Hadiah keluarga Jin telah datang. Zion dari keluarga Jin menyerahkan secara khusus hadiahnya. Untuk Yura dan keluarga Shen, sepasang gelang giok, Lihatlah. sepasang anting khusus dibuat di Nordik, dan sebuah kalung air mata langit. Yang terakhir, uang tunai 6 miliar. Silakan Paman dan Bibi menerima hadiah Yura. Bagus sekali, Zion. Kamu benar-benar nggak mengecewakan kami ya. Uang tunainya saja 6 miliar. Uang sebesar ini, jangan-jangan dari keluarga Cindi Dijing. Nggak mungkin. Keluarga Jin di Dijing adalah keluarga nomor 1 di Tarnis. Dengan harta ratusan tahun, latar belakang dalam, bahkan keluarga Jin di Suwon cuma bisa memandangnya. Zion, kau memang rendah hati. Keluarga Jin di Dijing memang berstatus tinggi dan bisa setara dengan negara. Bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Tapi keluarga Jin di Suwon secara area lokal juga keluarga konglomerat. Benar. Yuni, kamu lihat kan? Apa yang diberi suamiku? Apa suamimu yang kriminal itu bisa beri juga? Sungguh memalukan. Kalian lihat sendiri. Lihat hadiah yang diberikan oleh Zion. Ini yang disebut sukses, yang bisa meninggikan harga diri keluarga Shen. Harga diri keluarga Shen cuma segini? Brengsek. Yoga, kamu bicara apa? Tenanglah Yuni. Mulai hari ini, aku tak akan membiarkanmu menderita. Yoga, kamu kembali cuma karena nggak ada tempat tinggal. Mau bergantung pada kami. Gimana kamu bisa berani bicara omong kosong di sini? Hah? Sungguh konyol, Yunisen. Ini adalah pria yang kamu pilih. Seluruh tubuhnya. Cuma mulutnya saja yang hebat.
Yang konyol adalah keluarga Shen. Mata kalian buta ya? Kamu... Yura, Kalau nggak salah ingat, kau menantu keluarga Shen yang dipenjara 5 tahun lalu kan? benar. Kau bilang hadiahku itu sampah. Kelihatannya kau bisa memberi yang lebih baik. Lebih baik. Yang bisa kuberi adalah sesuatu yang bisa membuat keluargamu menjadi bangkrut. Sampah-sampah ini jelek dan gak pantas ada di meja ini. Dasar brengsek! Kau mau mencelakai kami? Dasar brengsek! Gak punya etika! Paman, Baik. Yoga Tabo, perlihatkan hadiahmu biar aku sadar dan percaya. Kalau tidak, karena kau merusak hadiahku, kalaupun kau dipenjara selamanya dan mati dengan menderita, itu akan cukup. kabari Istana Naga. Yoga, kamu gila ya? Hadiah yang lebih baik dapat dari mana? Percayalah padaku. Cukup. Satpam, tangan dia. Potong kaki dan tangannya dan minta maaf pada Zion. Keluarga Jin dari Tarnis datang. Keluarga Jin dari Tarnis datang. Nona, maaf, tapi kalian siapa? Apa nona ketiga keluarga Shen ada? Keluarga Jin di Tarnis mengantarkan hadiah. Pohon yang kuat berbunga indah. Keluarga Jin memberi mahkota Phoenix, satu set baju pengantin emas. Mahkota 9 naga, baju pengantin emas. Ini adalah baju pengantin yang cuma berhak dipakai keluarga kerajaan. Setelah hujan, langit cerah dan awan terbuka, berkias warna hijau ribuan gunung. Keluarga Jin memberi guci imperial dengan motif sepasang naga hijau. Guci motif naga hijau? Bukankah ini hadiah negara masa kuno? Harta berharga raja. 1 dari 1 juta keindahan. Keluarga Jin memberi uang 60 miliar. Dan juga 6 kotak emas batang 60 miliar. Ini nggak mungkin. Jalan hidup Nona masih panjang. Semoga Nona dan orang yang dicinta harmonis selamanya. Dan juga dilancarkan dimanapun berada. Dan yang terakhir, keluarga Jin memberi mobil sport khusus dengan kunci sidik jari. Edisi terbatas. Wah, edisi terbatas dengan kunci sidik jari. Lelucon macam apa ini? Mahkota, baju pengantin, guci imperial, miliaran uang tunai, bahkan mobil. Nilainya lebih 100 miliar. Ini. Bukankah ini lebih banyak dari kekayaan keluarga kita? Hah? Jason, cepat lihat. Sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Hadiah sudah dikirim, kami nggak akan ganggu lagi. Semoga Nona dan Tuan di kehidupan ini selalu harmonis dan juga langgeng. Semoga Nona dan Tuan di kehidupan ini selalu harmonis dan juga langgeng. Yoga, semua ini kamu berikan padaku? Gak mungkin. Yuni, jangan bermimpi. Dia cuma seorang kriminal. Mana bisa dia memberi hadiah ini? Barusan ku bilang dia mau memberi hadiah. Teleponnya saja belum jadi. Semua hadiah ini pasti sama sekali nggak berkaitan dengannya. Oh, benar. Tadi Nona itu terus mengucapkan keluarga Jin. Hah? Zion, semua hadiah ini diberikan oleh keluargamu, benar kan? Menantu di keluarga kami cuma Zion yang bermarga Jin. Dan dilihat dari seluruh Suwon, cuma Zion aja yang bisa melakukannya. Selain aku, nggak ada yang bisa memberi hadiah pada keluarga Shen malam ini. Lagi pula, ini dari keluarga Jin. Apa mungkin ayah menyiapkan ini untukku? Benar. Hadiah ini dipilihkan baik-baik oleh keluargaku atas perintah ayah. Yura, kau bilang ingin mobil sport kan? Inilah kejutan yang kupesan khusus untukmu. Benarkah? Tentu saja. Aku memang sudah tahu. Kamu adalah pria yang paling royal padaku. Gak seperti seseorang penuh dengan bau kemiskinan. Dari seluruh tubuhnya, dia cuma pakai mulutnya memuaskan dirinya sendiri. Yura, kamu apanya? Baru saja kamu mau merebut hadiahku. Sebegitunya mau uang ya? Kalian sekeluarga
Benar-benar nggak punya malu.